semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Maya Zara Putra Askia, dengan NIM 3 digit terakhir 001 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku membahas modul ke-8, yaitu modul tentang sheet metal. Nah, pertama-tama aku mau jelasin dulu nih teman-teman, apa sih itu sheet metal. Jadi, sheet metal adalah fitur dalam SolidWorks yang digunakan untuk membuat desain dari berbahan logam tipis atau plat. Nah, biasanya material ini tuh memiliki ketebalan yang seragam dan bisa dibentuk dengan cara dipotong atau ditekuk dengan sesuai desain yang diinginkan. Nah, dalam sheet metal kita tuh juga bisa mengenal beberapa parameter penting teman-teman, seperti ketebalan material, radius tekukan, dan faktor yang berpengaruh pada hasil akhir saat proses pembentukan. Nah, selain itu, desain yang udah kita buat juga bisa diflatten atau dibuka menjadi bentuk datar untuk melihat ukuran sebenarnya sebelum proses produksi. Nah, jadi sheet metal ini tuh digunain untuk mempermudah proses perancangan komponen berbahan plat agar sesuai dengan kondisi nyata di dunia manufaktur, teman-teman. Nah, kemudian di sini udah ada modul ke-8 yang udah disiapkan modul pembelajarannya. Nah, ada instruksi seperti ukuran, kemudian desainnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, teman-teman, sembari kita mengerjakan desain tersebut. Nah, langsung saja kita ke desain yang pertama ya teman-teman. Nah, kita langsung buka SolidWorks di sini. Kemudian kita pilih file, new, dan kita bisa pilih yang bagian part. Kita pilih yang front plane saja. Nah, untuk bagian di sini itu kan ada pilihannya teman-teman, udah ada sheet metal. Nah, namun jika di device kalian belum terdapat sheet metal, kalian bisa klik kanan pada mouse, kemudian kalian bisa pilih tabs. Setelah itu kalian bisa centang bagian sheet metal, teman-teman. Nah, yang kedua di sini kita ke bagian tools, kemudian equation. Nah, kita lihat dulu untuk yang bagian A itu equation pertama itu 180, kemudian B 100, C 60, D 15. Bisa klik OK aja. Nah, kemudian di sini kalian bisa ikutin desain yang sesuai dengan ini ya teman-teman. Oh ya, buat materialnya kalian bisa pilih dulu yang nih, bisa klik, kita bentuk bagian ini dulu ya teman-teman. Nah, ini kan karena question 1 dan question 3 saling berhubungan ya teman-teman. Nah, kita langsung aja tentuin di sini faktornya itu 0,40. 0,4. Kemudian untuk sheet metal parameternya itu di sini 1,2. Ya. Dan bagian kita buat bagian sini dulu teman-teman. Nah, bagian sini kita menggunakan reference. Kemudian ini untuk ini ya teman-teman, itu sama dengan dan kita yang bagian samping karena ini 0,5 itu jarak antar kesini teman-teman, 0,5 ini sama dengan D.
dulu apakah udah. Kita ulang dulu ya teman-teman. Udah semua, kita bisa klik udah bener ya, klik centang. Jadi seperti ini. Nah setelah itu kita ke bagian yang sini teman-teman, klik aja sketch, kemudian kita bikin kotak di sini ya, ukuran kemudian ini 30. Kemudian kita ke bagian sketch filmnya, ini 2,5 ini, kemudian 5. Cek dulu apakah benar yang tengahnya itu 15. Nah, 15 itu mana? Kita langsung aja di sini fitur extrude cut. Nah, jika sudah, kita ke bagian yang sini itu membuat yang lubang ya teman-teman. Kita langsung aja rotate. Bukan teman-teman, bikin sini aja. Nah, kita buat 3 lingkaran, 1, kemudian dengan ukuran ini kan 4 ya teman-teman, 4, sini 4, ke atas 9. Dan sini 9. Ini kesini. Kemudian ini dia teman-teman. Nah langsung aja kita ke fitur extrude cut, pilih yang serupa. Nah ini udah lubangnya teman-teman. Nah langsung aja kita ke pertanyaannya. Question 1, measure the mass of the part. Jadi ini massa dari partinya teman-teman. Kita langsung aja buat materialnya udah 1060 alloy. Kemudian buat unit sistemnya NMGS mm/gram/second. Sini sudah ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita nemuin segmennya tadi udah, inner bin radiusnya udah, kemudian kita ke bagian evaluate, kemudian mesh properties, kemudian di option dulu ya teman-teman. Nah di option dulu kita use custom setting, kan tadi milimeter ya, desimalnya 2, kita ke centang, kemudian di sini jawabannya itu jadi 0,
kita buka yang bagian ini 125,60. Nah di sini 125,67. Nah ini masih dalam batas toleransi teman-teman, karena batas toleransi itu kurang lebih 0,50 gram. Ini untuk desain yang pertama. Ini aku mau simpan dulu buat memudahkan ya teman-teman desainnya. Aku SS sekalian. Nah, di sini aku save. Modul 8 part 1. Setelah itu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua kan yang ini masa juga ya teman-teman. Tetapi di sini tuh bedanya equation atau ukuran di setiap A, B, C, D-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih kita tinggal ketulis saja, langsung ubah equation-nya. Buat A itu kan 200. 100. Nah, langsung kayak aja teman-teman. Jadi nanti langsung kayak berubah otomatis gitu teman-teman, mengikuti sesuai dengan equation yang kita masukkan, ukuran yang kita masukkan. Nah di sini langsung aja kita cek pada masanya. Kita ke Mesh Properties. Nah ini 133,37. Nah ini 133,44. Masih dalam batas toleransi ya teman-teman. Kita SS sekalian. Kita masuk ke yang kita save, ini part B atau part 2. Nah setelah itu kita lanjut ke question yang ketiga. Nah question yang ketiga ini kan apply key factor of 0,40 and flatten the part. Jadi buat flatten itu kita ke bagian sheet metal dulu teman-teman. Nah terus ini ada opsi flatten ya, kita buka flatten. Jadi flatten tuh kayak membuka gini loh teman-teman, supaya kita bisa lihat ukuran aslinya sebelum diproduksi. Nah setelah itu tadi kan equation-nya masih ikut yang dia teman-teman, yang kedua ya teman-teman. Nah kita ubah dulu sesuai ukurannya ini diminta. Kita ke bagian tools, kemudian equation 180 100 mm. Ini 15. Nah setelah itu tadi kita ke faktornya kan 0,40. Kita bisa aja klik bagian yang sheet metal. Bentar, bagian sheet metal ini kita edit feature, kemudian kita bagian yang K ini teman-teman kita ubah ya, kan 0,40 berarti 0,4. Nah di sini udah sesuai, kita klik centang aja. Kemudian buat ngukurnya kita ke sketch, kita ke ini teman-teman, ke evaluate, kemudian ke measure. Nah kita klik aja bagian ini. Nah ini kan 195,85. Untuk yang question C kita bisa cek aja di sini apakah benar 195,85. Jawabannya sama ya teman-teman, dan masih dalam batas toleransi. Kita SS dulu. Ini untuk part C. Ini kita save as part 3. Nah setelah itu kita lanjut ke question yang keempat. Nah question keempat itu ke faktornya berubah teman-teman. Nah dengan cara yang sama kalian ke sheet metal, edit feature, kemudian kalian ubah di sini ke faktornya itu 0,32. Terus kita centang di sini. Setelah itu file, setelah itu tools, ke equation, kita ubah ukurannya juga. Di sini ada 200 mm, 110, kemudian 40, dan 18. Centang aja, oke. Kemudian caranya seperti tadi, kita ke evaluate, measure, kita klik aja di sini bagian garisnya teman-teman, ke measure. Nah ini udah muncul ya teman-teman, 185,55. Kita bisa lihat jawabannya di sini, apakah sama? Nah jawabannya sama ya teman-teman, dan masih dalam batas toleransi. Kita tes dulu, save.
part 4. Nah, kemudian kita ke yang question ke-5. Kan design the part in SolidWorks using sheet metal feature unit system MMGS, decimal place, part origin, part material udah, metal density, kemudian sheet metal. Nah, ini tuh using the same parameters as given in question 4. Measure the bonding box area of the part. Jadi dia sama kayak ke-4 ya teman-teman, menggunakan parameter yang ke-4. Nah, tadi parameternya kan udah sama ya teman-teman. Nah, kita tinggal ke bagian reference geometry. Nah, di sini ada opsi yang bonding box. Nah, sini kita klik bonding box teman-teman. Kita klik ini. Nah, setelah itu kita centang dulu. Nah, setelah itu kita pergi ke file. Itu ada bagian properties. Nah, di properties kita pergi ke bagian configuration properties. Nah, kalian tinggal tambahin aja di sini total bonding box area of the part. Nah, di sini kalian bisa pilih type-nya itu equation, kemudian value-nya itu properties, kemudian kalian pilih yang bagian total panjang itu tuh dikaliin sama lebarnya teman-teman. Nah, kalian bisa klik centang dan di sini muncul hasilnya itu 42964,10. Nah, kita lihat jawabannya teman-teman. 42964,10. Nah, ini tuh masih dalam batas toleransi ya teman-teman, karena kan toleransinya itu kurang lebih 100 mm. Bentar, ini aku kecilin dulu biar nah seperti ini teman-teman. Kita SS dulu. Ini untuk question yang ke-5. Kita oke. Dan aku save as part 5. Nah, selanjutnya kita ke part yang ke-6 teman-teman. Nah, di part ke-6 ini itu kan nggak ada ini ya teman-teman. Apa sih, nggak ada lubangnya. Nah, kita hilangin dulu nih yang cut extrude yang kedua. Kita hilangin. Kita di sini delete aja. Kemudian yes. Nah, setelah itu kita fitur flattennya matiin aja teman-teman. Kita ke sheet metal. Nah, kan seperti ini ya. Nah, setelah itu ini kan inner bandnya itu 1, hem gap distance-nya 1. Nah, di sini kita pakai yang hem teman-teman. Nah, caranya kita pakai hem itu seperti ini. Bagian sini hemnya itu kan kita lihat tekukannya di bagian mana. Nah, tekukannya itu di bagian yang sisi panjang teman-teman. Kita gini. Nah, terus kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 teman-teman. Design this part in SolidWorks using sheet metal. Nah, jadi punya sheet metal kecil lagi. Terus habis itu kita langsung aja ke pertanyaannya nih teman-teman. Bagian yang pertama itu remove the round holes in the flange of the part. Jadi kita hilangkan lubang-lubang ini terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hilangkan dengan kita pilih, kemudian kita delete aja seperti ini. Yes. Nah, setelah itu kita bagian kedua, create two symmetrical hems bend into the interior of the part as shown. Jadi kita create hemnya, kita balikin dulu jangan ke flatten, ke bentuk semula ya teman-teman. Setelah itu kita pilih feature hem. Setelah itu kita ke sini teman-teman. Nah, kita pilih bagian ini. Kita update dulu. Nah, setelah itu kita edit with hem. Nah, waktu kita edit, ini kan ada ketentuan ukurannya teman-teman di sini. Untuk jaraknya sendiri itu 2. Jadi kita geser dulu ini. Kita zoom ya teman-teman. Kita geser. Udah geser, kemudian kita smart dimension antara sini dan titik ini itu tuh 2. Nah, begitu juga yang bagian sisi satunya teman-teman. Kita finish dulu yang tadi. Setelah itu kita hem lagi.
Wait, kita edit. Nih, kita edit dulu. Nah, kita smart dimension ini 2. Nah, jadi kan ini udah teman-teman 2 dan 2. Nah, kita finish aja dan sudah membentuk seperti ini. Nih, udah membentuk hem atau tekukan ya teman-teman. Nah, setelah itu, oh ya, sebelumnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dulu. Using the parameter given of in question for nah, jadi parameternya itu harus mirip question keempat teman-teman. Nah, question keempat kan di sini ada equation. Pertama, equationnya dulu kita cek dulu di tools equation. Nah, ada sama nih teman-teman, 200, 110, 40, dan 18. Kemudian kita cek pada sheet metalnya itu K-faktornya kan 0,32. Apakah udah sama? Udah sama, K-faktornya 0,2. Nah, setelah itu untuk langsung aku mau mirror aja di bagian sini dan kesini teman-teman untuk membentuk hem atau tekukan ini sendiri. Nah, pertama kita pilih itu, kita buat plane dulu. Plane itu bisa ke yang bagian reference geometry, kemudian kalian ke plane. Nah, kalian pilih bagian sini dengan bagian yang satunya teman-teman. Nah, bagian sini supaya itu nanti jadi di tengah-tengah gitu loh teman-teman. Nah, jadi di tengah sini. Saya kalian bisa klik centang aja. Nah, setelah kalian klik centang, di sini aku mau mirror. Nah, buat features mirrornya ini kalian tinggal pilih yang bagian hem. Nah, jadi nanti jadinya tuh seperti ini teman-teman. Nah, bisa kalian langsung klik centang aja. Nah, ini kan masih ada tanda plane-nya teman-teman, kalian bisa hide aja atau hilangkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke pertanyaan yang ke-6 nih teman-teman. Buat pertanyaan ke-6 itu kan masa of the part, jadi kita langsung ke masa, kita ke fluid, kemudian mesh properties. Nah, bagian ini kita cek ya teman-teman, itu 138,113. Nah, di sini masanya itu tertera 138,18, jadi masih dalam batas toleransi ya teman-teman. Bentar, jadi ini aku rotate dulu biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita mesh properties. Nah, jadi ini 138 dan ini yang bagian terakhir. Nah, aku access dulu teman-teman. Nah, untuk memudahkan pengumpulannya nanti, ini question yang ke-6. Jangan lupa di save, ini part yang ke-6. Nah, jadi itu sudah pembahasan tentang modul ke-8 tentang sheet metal. Nah, jadi itu saja teman-teman. Nah, kurang lebihnya itu kan udah menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Jadi aku akhirin aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video teman-teman. Bye bye.